Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eliza ST dari SMK Negeri 1 Majalaya, Dinas Pendidikan Jawa Barat. Saat ini saya mengemban mata pelajaran Sistem Pengendali Elektronika. Pada waktu ini ingin saya sampaikan ini terkait dengan materi pengertian operasional amplifier, di mana operasional amplifier atau lebih dikenal dengan istilah op-amp adalah salah satu dari bentuk IC linear yang berfungsi sebagai penguat sinyal listrik. Sebuah op-amp terdiri dari beberapa transistor, dioda, resistor, dan kapasitor yang terinterkoneksi dan terintegrasi sehingga memungkinkannya untuk menghasilkan gain atau penguatan yang tinggi pada rentang frekuensi yang luas. Nah, dalam bahasa Indonesia, op-amp atau operational amplifier sering juga disebut dengan penguat operasional. Sebuah rangkaian operasional amplifier memiliki dua input masukan, yaitu satu input inverting dan satu input non-inverting, serta memiliki satu output keluaran. Nah, sebuah operasional amplifier juga memiliki dua koneksi catu daya, yaitu satu untuk catu daya positif dan satu lagi untuk catu daya negatif. Bentuk simbol operasional amplifier adalah segitiga dengan garis-garis input-output dan catu dayanya seperti pada gambar di bawah ini. Salah satu tipe IC operasional amplifier yang paling populer itu adalah IC 741. Nah, di sini ada simbol operasional amplifier seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya, dan di sini juga ada tadi salah satu bentuk dari IC operasional amplifier yaitu IC 741, di mana konfigurasi IC ini terdiri dari 8 pin. Nah, sedangkan untuk operasional amplifier tersendiri ini terdiri dari 5 pin. Berikut ini adalah penjelasan terkait dengan konfigurasi kaki ataupun pin operasional amplifier LM741. Yang pertama, untuk pin 1 atau kaki 1 ini adalah offset 0, di mana kaki ini berfungsi untuk mengontrol offset tegangan untuk meminimalkan kebocoran karena op-amp berjenis diferensial. Yang kedua adalah kaki inverting input. Kaki ini berfungsi sebagai masukan pada op-amp. Sifat keluaran dari masukan melalui kaki ini yaitu pasang sinyal keluaran atau akan berlawanan dengan sinyal masukan. Nah, kaki yang ketiga adalah non-inverting input. Kaki ini berfungsi sebagai masukan pada op-amp. Sifat keluaran dari masukan melalui kaki ini yaitu pasang sinyal keluaran akan berfasa sama dengan sinyal masukan. Kaki 4 yaitu adalah sumber atau tegangan negatif, di mana kaki ini berfungsi sebagai sumber daya tegangan negatif pada op-amp agar dapat bekerja. Kaki 5 ini sebagai offset 0, di mana fungsi kaki ini sama dengan fungsi kaki 1. Kaki 6 itu sebagai output. Kaki ini juga berfungsi sebagai keluaran dari op-amp. Kaki 7 adalah sumber tegangan positif. Kaki 8 ini tidak terkoneksi atau tidak tersambung. Fungsi operasional amplifier. Nah, penguatan operasional atau sering disebut dengan operasional amplifier ini merupakan komponen elektronika yang berfungsi untuk memperkuat sinyal arus searah DC maupun arus bolak-balik AC. Nah, penguat operasional terdiri atas transistor, resistor, dan kapasitor ini akan dirangkai dan dikemas dalam rangkaian terpadu atau integrated circuit. Nah, dalam penggunaannya operasional amplifier ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu penguat linear dan penguat tidak linear. Nah, penguat linear merupakan penguat yang tetap mempertahankan bentuk sinyal masukan. Yang termasuk dalam penguat ini adalah penguat non-inverting, penguat inverting, penjumlah, diferensial, dan penguat instrumentasi. Sedangkan penguat tidak linear merupakan penguat yang bentuk sinyal keluarnya tidak sama dengan bentuk sinyal masukan. Di antaranya komparator, integrator, diferensiator, pengubah bentuk gelombang, dan pembangkit gelombang atau osilator. Karakteristik dari op-amp tersendiri itu adalah pada umumnya ditentukan oleh resistor eksternal yang terhubung dengan output dan input, kembali kata inverting input.
Konfigurasi dengan umpan balik negatif atau negatif feedback ini biasanya disebut dengan closed loop configuration atau konfigurasi lingkar tertutup. Umpan balik negatif ini akan menyebabkan penguatan atau gain menjadi berkurang dan menghasilkan penguatan yang dapat diukur serta dapat dikendalikan. Tujuan pengurangan gain dari op-amp ini adalah untuk menghindari terjadinya noise yang berlebihan atau gangguan dan juga untuk menghindari respon yang tidak diinginkan. Sedangkan pada konfigurasi lingkar terbuka atau open loop configuration, besar penguatannya adalah tak terhingga, sehingga besarnya tegangan output hampir atau mendekati tegangan PCC. Ciri-ciri pengontrol: jika nilai KP kecil, pengontrol proporsional hanya mampu melakukan koreksi kesalahan yang kecil, sehingga akan menghasilkan respon sistem yang lambat atau menambah rise time. Jika nilai KP ini naik atau respon tanggapan sistem akan semakin cepat mencapai keadaan mantapnya sehingga mengurangi rise time. Namun jika nilai KP diperbesar sehingga mencapai harga yang berlebihan akan mengakibatkan sistem bekerja tidak stabil atau respon sistem akan terisolasi. Nilai KP dapat diset sedemikian sehingga mengurangi steady error tetapi tidak menghilangkannya. Nah, di sini ada controller proporsional atau P, ya. Umpan balik negatif adalah proses pemberi makan atau feedback kembali sebagai sebagian kecil dari output kembali ke input. Tetapi untuk membuat umpan balik negatif, kita harus memberi umpan balik ini ke terminal input negatif atau pembalik op-amp menggunakan eksternal umpan balik resistor yang disebut dengan RF. Sambungan umpan balik antara output dan terminal masukan pembalik ini memaksa tegangan input berdiferensial menuju nol. Nah, rangkaian op-amp dari penguat proporsional. Di sini di mana P outputnya itu sama dengan negatif RF atau hambatan feedback dibagi dengan R input dikali dengan P in. Nah, pengaruh kontrol proporsional pada sistem itu yang pertama adalah dia menambah atau mengurangi. Yang kedua dapat memperbaiki respon tension khususnya rise time atau setting time dan mengurangi bukan menghilangkan error steady state. Controller proporsional atau P, di mana pengendali proporsional adalah pengendali yang penting dan yang paling sering digunakan dalam industri. Pengendali P atau berfungsi untuk memperluas kesalahan penggerak sinyal error sehingga akan mempercepat keluaran sistem mencapai titik referensi. Penggunaan kontrol P ini memiliki keterbatasan karena sifat kontrol yang tidak dinamik. Walaupun demikian, dalam penerapan dasar yang sederhana, kontrol P ini cukup mampu untuk memperbaiki respon transient, khususnya rise time dan setting time. Nah, pengontrol proporsional memiliki keluaran yang sebanding atau proporsional dengan besarnya sinyal kesalahan atau selisih antara besar yang diinginkan dengan harga aktualnya. Demikianlah presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.